Baru kemarin nih kita ngebahas tentang Bitcoin on-chain weekly minggu ke-8 berarti ya kemarin itu. Ngebahas tentang faktor yang mendasari penurunan harga instrumen investasi itu karena apa aja. Buat teman-teman yang belum menyimak, mungkin teman-teman bisa cek videonya nanti di akhir. Tapi overall penurunan harga saat ini ya memang karena Fed rate naik. Yang kedua bulan Maret kan taper. Yang ketiga karena memang isu Rusia dan Ukraina juga berpotensi untuk perang. Nah ternyata hari ini tuh Rusia udah masuk Belarus ya guys dengan tank-tanknya untuk menginvasi Rusia. Jadi teman-teman harus hati-hati nih ya dalam berinvestasi sekarang karena memang traditional market, kripto juga sekarang harganya kian menurun ya. Nah sekarang teman-teman harus melihat kepada sektor komoditas ya karena memang sektor ini lagi harganya naik guys seperti silver, gold dan juga oil. Sekarang kalau silver harganya itu 24, kalau gold sekarang 19,38, sekarang oil itu 96. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat kesempatan baik ini untuk berinvestasi atau berdagang di komoditas dibanding di instrumen investasi lainnya seperti saham atau juga cryptocurrency. Kalau cryptocurrency sendiri kan memang harganya kian menurun karena pertama cycle ya, yang kedua karena faktor-faktor yang sudah kita bahas barusan. Nah, gua nggak akan ngebahas lagi di manakah harga Bitcoin itu akan menurun. Cuma fokus kita sekarang memang harus mencari level support atau bottomnya. Nah, tinggal kita melihat aja nanti berdasarkan on-chain di mana apabila memang indikator on-chain melihat atau menginformasikan adanya akumulasi yang dilakukan oleh para investor, maka sudah waktunya kita mulai mengakumulasi dalam jumlah besar gitu ya. Kalau kemarin kan kita melihat ada akumulasi di harga 32, 33 dan harga cenderung naik, mungkin itu bisa saja short term holder yang sudah menjual juga di kisaran harga 40-an kan. Nah, kembali lagi ya, tetap kita harus fokus kepada level supportnya itu di mana. Biar kita nggak menebak-nebak, nggak menerka-nerka potensi harga penurunan harga sampai mana. Kalau nebak-nebak justru itu yang akan membingungkan kita. Tapi setidaknya kalau kita tahu level support itu di mana, kita bisa antisipasi, oh ternyata level support di harga sekian gini ya. Nah, di harga sekian level supportnya. Terus invalidation support yang kita perlu perhatikan itu untuk weekly-nya di kisaran harga 31 atau invalidation support di sini karena di sini kan memang banyak instansi dan institusi masuk di bulan Januari atau di 2021 kemarin gitu ya. Nah, yang kedua bila mana ternyata broke juga supportnya, maka kita akan melihat support berikutnya di kisaran 22, 23. Di sini ada BTC Siam Gem juga yang kita perlu perhatikan. Maka dari sini kita tidak menebak-nebak kiranya penurunan harga sampai mana gitu ya. Yang penting kita fokus kepada level support biar kita bisa akumulasi atau biar kita bisa mengambil momentum untuk trading jangka pendek. Nah, tapi kalau untuk ini pun gue tidak lupa ya guys. Ini gue juga masih fokus kepada analisa ini. Nah, kalau yang ini berarti kan kita bisa revisi lagi ya. Karena ini udah tidak valid, ABC-nya ternyata udah nyampe sekian doang, terus berarti sekarang penurunannya kan 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah zigzag corrections pada time frame jam, berarti kalau Elliott-nya ini adalah menit degree gitu ya. Nah, terus untuk kenaikan ini berarti juga kita sudah bisa hapus karena memang tidak mencapai ke harga sekian. Dan ntar gue akan analisakan lagi ya pada menit degree-nya itu memang di sini potensinya bagaimana. Bila memang support ini masih mendukung, maka kan akan terkonsolidasi di harga sekian ya. Seperti inilah contohnya gitu. Akan terkonsolidasi di harga sekian. Karena bisa jadi kalau ternyata memang 32 ini adalah support dari running flat, maka kan potensinya harganya akan terkonsolidasi di atas harga 32 di sini gitu ya. Jadi kotak kutipnya adalah di kisaran harga sekian gitu. Mungkin 50-an atau 30-an sampai 60-an atau 30-an sampai dengan 50-an gitu ya. Kalau untuk worst case skenario teman-teman udah tahu lah ya, kisaran harganya berarti 26 something. Bila mana penurunan harganya itu broke dari invalidation support yang ada di sini. Ya, sekarang teman-teman lihatlah momentum untuk trading di komoditas oil, gold dan juga silver karena harganya lagi cenderung naik saat ini. Jangan berfokus kepada salah satu instrumen investasi aja. Namanya berdagang kita harus melihat
potensi-potensi yang ada dari instrumen-instrumen investasi lainnya gitu ya. Kalau dolar lagi bagus ya ke dolar, kalau komoditas lagi bagus ya ke komoditas, kalau kripto lagi fasenya akumulasi, ya udah akumulasinya ke kripto atau Bitcoin gitu ya. Jadi jangan berfokus kepada satu instrumen investasi, biar kita juga enak berdagangnya gitu ya, bisa lebih fleksibel. Jangan mau kotak-kotakan instrumen investasi apa lebih bagus, B lebih bagus. Tapi kalau kita berbicara tentang kripto sih ya, sebenarnya kripto kan belum masuk ke fase krisis ya. Adapun harga penurunan ke 80% itu hanya cycle aja, yang biasanya kan memang akan recover itu mendekati halving. Halving itu kan Maret 2024. Jadi ya kalau kita lihat berdasarkan cycle 4-year cycle, berarti ya saat ini memang harga menurun, terus abis itu 2023 pertengahan atau 2023 akhir kita akan menemukan harga itu berada di bawah, di bottom ya, kalau memang ternyata harga seperti ini ya guys. Jadi ya ntar akan terkonsolidasi mungkin 2023 pertengahan sampai terakhir gitu ya. Nanti 2024 masuk mungkin Januari atau masuk ke bulan Maret nantinya harga itu akan kembali lagi recover dan kembali lagi naik gitu. Jadi mereka nggak perlu ada yang dikhawatirkan, tinggal kita lihat nanti aja on-chain-nya ya. Kalau akumulasi sudah mulai dilakukan oleh para investor, pasti on-chain pasti akan memberikan informasi tersebut. Itu nanti kita akan fokus kepada on-chain. Nah, fase-fase seperti ini ya mirip-mirip berarti seperti 2013, fase-fase seperti ini mirip seperti 2017, 2018. Tapi kalau sekarang memang berdasarkan on-chain mirip banget seperti 2013. Karena penurunan harga saat ini tidak diikuti dengan penjualan yang juga cukup signifikan dari para long term holder dan juga para miner. Jadi memang sekarang investor lebih cenderung untuk holding Bitcoin dibanding untuk menjual. Sedangkan saat ini memang penjualan itu dilakukan oleh para short term holder atau pedagang jangka pendek, bisa jadi scalper, intraday, ya bisa seperti itulah sebutannya gitu ya. Oke, kalau secara teknikal sebenarnya belum ada analisa lagi ya, karena memang penurunan harganya juga nggak terlalu volatil menurut gue ya. Kalau turunnya dikit-dikit gitu, nggak juga bikin marubozu gitu ya. So gunakan kesempatannya teman-teman, komoditas lagi oke saat ini ya, investasilah ke komoditas. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency-nya di grup Telegram dan juga di YouTube channel. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk mampir di Crypto Hell. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on our next video. Peace out.